Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan video tentang pajak penghasilan final. Buat teman-teman, jangan di-skip ya. Semoga video ini bermanfaat. Perkenalkan, nama saya Mudia Grana dari Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Muhammadiyah Riau. Pajak penghasilan bersifat final adalah pajak penghasilan yang sudah berakhir atau final, sehingga tidak dapat dikreditkan atau dikurangkan dari total pajak penghasilan terutang pada akhir tahun pajak. Pajak penghasilan bersifat final dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama yaitu PPh atas penghasilan usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Yang kedua yaitu PPh pasal 15 Undang-Undang PPh untuk usaha tertentu. Yang ketiga yaitu PPh pasal 4 ayat 2 Undang-Undang PPh. Selanjutnya yaitu pajak penghasilan atas penghasilan usaha yang diterima dari wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha bagi wajib pajak dengan peredaran bruto tertentu bersifat final dimaksudkan untuk memberi kemudahan bagi wajib pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto tertentu dapat melakukan perhitungan penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan yang terhutang. Wajib pajak. Berikut ini yang termasuk wajib pajak dengan peredaran bruto tertentu dalam PPh bersifat final 1%. Pertama yaitu wajib pajak orang pribadi dan badan kecuali bentuk usaha tetap. Yang kedua yaitu wajib pajak pada nomor 1 menerima penghasilan dari usaha tidak termasuk penghasilan jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas. Yang tidak termasuk wajib pajak dalam PPh bersifat final 1% adalah wajib pajak badan yang belum beroperasi secara komersial. Yang kedua yaitu wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan. Selanjutnya yaitu menghitung PPh bersifat final 1%. Dasar pengenaan pajak untuk menghitung PPh bersifat final 1% adalah jumlah peredaran bruto usaha untuk setiap bulan. PPh terutang bulan sama dengan tarif kali dasar pengenaan pajak sebulan sama dengan 1% kali peredaran bruto usaha sebulan. Cara penyetoran dan pelaporan. Yang pertama yaitu wajib pajak yang hanya menerima atau memperoleh penghasilan. Yang kedua yaitu penyetoran pajak dilakukan melalui kantor pos. Yang ketiga yaitu pelaporan dilakukan dengan menyampaikan surat pemberitahuan. Yang keempat yaitu atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak. Perkenalkan, nama saya Della Delvira Chania, Fakultas Ekonomi Bisnis Prodi Akuntansi di Universitas Muhammadiyah Riau. Di sini ada slide pajak penghasilan bersifat final pasal 15, nama perhitungan khusus untuk wajib pajak tertentu yang dimaksud dalam penjelasan pasal 15 Undang-Undang PPh adalah: pertama, adanya perusahaan pelayanan penerbangan internasional. Yang kedua, perusahaan asuransi luar negeri, perusahaan pengoboran minyak gas dan panas bumi, perusahaan dagangan asing. Yang ketiga, perusahaan yang melakukan investasi dalam bentuk bangun guna serah. Ada di slide selanjutnya, pelaporan PPh pasal 15 dalam surat pemberitahuan masa PPh 15 meliputi: yang pertama, imbalan dibayarkan terutang kepada perusahaan pelayaran dalam negeri. Yang kedua, imbalan yang diterima atau diperoleh sehubungan dengan pengangkutan orang atau barang termasuk penyewaan kapal laut oleh perusahaan pelayanan dalam negeri. Yang ketiga, imbalan senter atau sewa kapal laut atau pesawat udara yang dibayarkan terhutang kepada perusahaan pelayaran dan atau penerbangan luar negeri. Seperti judul yang kita lihat di atas, pajak penghasilan atas penghasilan bersifat pasal 4 ayat 2 Undang-Undang PPh. Yang pertama, adanya penghasilan bunga deposito atau tabungan yang ditempatkan di dalam negeri atau di luar negeri, diskonto sertifikat Bank Indonesia dan jasa giro. Yang kedua, adanya objek dan tarif. Yang ketiga, pemotongan PPh. Dan yang keempat, dikecualikan dalam pemotongan PPh. Bakal kita ketahui bunga atau diskonto obligasi dan surat berharga negara yang dapat kita ketahui adalah: yang pertama, obligasi adalah surat utang atau surat utang negara yang jangka waktunya lebih dari 12 bulan.
Bunga obligasi adalah imbalan yang diterima atau diperoleh pemegang obligasi dalam bentuk bunga atau diskonto. Yang kedua, objek pajak dan pengecualian. Objek pajak adalah pendapat atas bunga obligasi. Pengecualian penghasilan bunga obligasi bukan objek pajak. Penerimanya wajib pajak dan pensiun yang di pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan. Yang ketiga, pemotong. Penerbit obligasi, perusahaan efek, dealer, atau bank selaku pedagang perantara. Penghasilan atas bunga simpanan yang dibayarkan koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi. Yang terdapat objek pemotongannya. Yang pertama, bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi, bunga simpanannya lebih besar 240 per bulan. Yang kedua, tarif pemotongannya 10% dikali nilai bruto bunga. Yang ketiga, pemotongan pajak koperasi yang melakukan pembayaran bunga simpan kepada anggota koperasi orang pribadi. Yang keempat, penghasilannya dari hadiah undian. Yang kelima, penghasilannya dari transaksi penjualan saham di bursa efek. Yang keenam, penghasilannya dari pengalihan hak atau tanah dan bangunan. Yang ketujuh, penghasilan dari usaha jasa konstruksi. Penghasilan dari persewaan tanah atau bangunan berupa tanah, rumah, apartemen, gedung perkantoran, dan lain-lain. Dan yang kedua, adanya jumlah pemotongan 10% dikali jumlah bruto dari persewaan. Yang terakhir, pemotongan pajak. Penyewa dalam hal penyewa adalah badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggaraan kegiatan bentuk usaha tetap, kerjasama operasi, perwakilan perusahaan luar negeri lainnya, orang pribadi yang ditetapkan oleh Dirjen Pajak. Video kami semoga bermanfaat dan teman-teman jangan lupa like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.